إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده فيا عباد الله لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertengahan bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan nikmat dan karunia. Segala puji hanya untuk Dia. Sembari kita senantiasa berdoa, berharap agar wabah, penyakit dan bencana ini diangkat olehnya sehingga manusia bisa hidup normal sebagaimana biasa. Salawat dan salam buat junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan berbicara terkait agama dengan akal. Berbicara atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa landasan yang kuat daripada Allah dan juga daripada Rasulnya. Dalam sebuah hadis yang sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sesuatu, atau dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda sebagaimana dia sampaikan, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an, barang siapa yang menafsirkan ayat-ayat Allah atau Al-Qur'anul Karim dengan kepalanya sendiri, dengan logikanya sendiri, maka hendaklah dia siapkan tempat duduk bagi dia di neraka. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu, umat kita khususnya di negeri yang kita cintai ini dihebohkan dengan hadis-hadis yang disampaikan di tengah masyarakat, yang diantara intinya adalah apabila pertengahan bulan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, maka siap-siaplah, maka pada malam hari itu akan terjadi sebuah goncangan besar, sebuah dentuman besar yang membangunkan semua orang, laki-laki, perempuan, yang sakit, yang sehat, semua dibangunkan, dan pada akhirnya keesokan harinya akan banyak terjadi musibah. Dan pada Syawalnya nanti, kata di dalam hadis itu, akan terjadi pembunuhan dan kematian yang luar biasa banyaknya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sudah berada pada pertengahan bulan Ramadan. Kita berada pada hari Jumat sebagaimana disampaikan, dan ternyata apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
bagi orang-orang yang lemahnya imannya, yang dari awalnya ketakutan dengan apa yang disampaikan, karena disampaikan dari baginda Rasulullah SAW. Mereka sudah melakukan berbagai macam persiapan, mereka sudah khawatir, dan mereka betul-betul meyakini kalau mereka di antara termasuk orang-orang yang hatinya belum teguh terhadap agama ini, maka bisa saja hadis-hadis yang disampaikan itu bisa merusak keyakinan dia kepada baginda Rasulullah SAW. Yang awalnya dia sudah yakin, tapi ternyata ketika masa itu datang, ternyata tidak terjadi apa-apa. Sama sebelumnya ketika ada yang menyampaikan dalam sebuah hadis, memang hadisnya ada, tapi hadisnya, hukumnya di tengah para ulama sudah jelas. Dan sebelumnya juga ada yang mengatakan masalah wabah. Wabah ini akan diangkat pada bulan Mei, sesuai dengan hadis-hadis yang disampaikan dari baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata sekarang kita sudah masuk bulan Mei, dan situasi tidak jauh berubah daripada yang sebelumnya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah agama, berbicara tentang Allah dan juga tentang Rasulullah, atau menamakan Allah dan menamakan Rasulullah SAW di dalam pembicaraan kita, ini adalah sesuatu yang berat. Ini adalah sesuatu yang kata baginda Rasulullah SAW, neraka tantangannya. Walaupun kita adalah umat Rasulullah, walaupun kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ancaman ini tetap berlaku. Justru ancaman ini diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih berhati-hati di dalam membawa Allah, di dalam membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kehidupan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hadis-hadis akhir zaman atau hadis-hadis yang berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi pada keesokan hari, kalau seandainya hadisnya itu adalah hadis yang sahih, maka kita wajib menerimanya. Namun bagaimana menafsirkan realita daripada hadis tersebut, tidak berhak kita untuk berbicara. Kita hanya bisa mengira-ngira, kita hanya bisa menafsirkan sesuatu yang tidak lebih daripada hawa nafsu kita sendiri dan akal dan logika kita yang pendek. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan, punya iradah, sama sekali tidak akan bisa terjangkau oleh akal pikiran kita yang sangat pendek. Sebagai contoh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Beliau bermimpi memasuki kota suci Makkah dalam kondisi memotong rambut atau memendekkan rambut, dan juga ada sebagian daripada mereka yang mencukur rambut. Maka Rasulullah SAW menafsirkan bahwa dia pada tahun itu haruslah berumrah, karena itu adalah ciri khas dari orang yang berumrah. Ada yang memendekkan rambut, ada yang memotong rambut atau mencukur rambut. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan sekitar 1.400 para sahabat, laki-laki dan perempuan, untuk menunaikan ibadah umrah. Tapi terjadi adalah ketika mereka sampai di padang Hudaybiyah atau di tanah Hudaybiyah, mereka dicegat oleh orang-orang Quraisy. Mereka tidak boleh masuk ke dalam kota suci Mekah ketika itu. Mereka tidak jadi umrah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan, engkau bermimpi bahwa kita akan masuk ke dalam kota suci Mekah dalam kondisi aman, dalam kondisi damai, ada yang memendekkan rambut, ada yang mencukur rambut. Dan sekarang ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, kita nggak bisa masuk ke dalam kota suci Mekah?" Rasulullah hanya mengatakan, "Wahai Umar, aku ini adalah Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah, dan aku tidak akan memaksiati Allah." Singkat cerita kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, penafsiran mimpi Rasulullah tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh para sahabat. Para sahabat memikirkan atau menafsirkan mimpi Rasulullah itu adalah bahwa pada tahun itu mereka pasti akan masuk ke dalam kota suci Mekah. Tapi ternyata Allah maunya tidak begitu. Allah maunya setelah tahun berikutnya barulah mereka masuk. Ketika Rasulullah SAW masih hidup bersama para istrinya, beliau bersabda kepada mereka, "Asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan." Orang yang paling cepat di antara kalian yang menyusulku, artinya kembali kepada Allah SWT, adalah siapa di antara kalian yang paling panjang tangannya. Maka para istri Rasulullah SAW saling mengukur tangan mereka. Tapi ternyata
setelah Rasulullah SAW meninggal, dan beberapa waktu kemudian yang meninggal adalah Zainab bintu Jahsy. Para istri Rasulullah SAW memahami bahwa maksud daripada yang paling panjang tangannya, yang paling banyak sedekahnya, yang paling dermawan di antara mereka, itulah ternyata yang paling cepat kembali kepada baginda Rasulullah. Walaupun di dalam nas hadisnya Rasulullah SAW mengatakan yang paling cepat di antara kalian menyusulku adalah siapa di antara kalian yang paling panjang tangannya. Beginilah sejarah mengajar kita bagaimana memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam surat Luqman. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidaklah seorang pun tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Kita sendiri tidak tahu kita besok mau ngapain. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan juga tidak akan seorang pun tahu di mana, di tempat yang mana dia akan meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya biarkan penafsiran akan masa depan menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Biarkan itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hadisnya adalah hadis yang sahih, kita terima tanpa kita tolak, akan tetapi kita serahkan penafsirannya kepada realita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang. Aqulu ma tasma'un fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.